Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Apa saja pertanyaannya? Pertanyaannya yang pertama, apa yang Anda ketahui dengan Islam di Nusantara atau Islam Nusantara? Baiklah, saya kutip dari Profesor Dr. Andes Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Islam Nusantara bukan mazhab baru, bukan aliran baru, tetapi hanya tipologis, khusus, wamayiza, yaitu Islam yang terletak di kawasan Nusantara. Islam yang ada di Nusantara memiliki ciri-ciri khas khusus, yaitu pembawaan Islam di Nusantara tidak melalui perang, pertumpahan darah, ataupun konflik senjata. Pembawaan Islam di Nusantara yaitu dengan peradaban, budaya, dan akhlak. Yang pertama, budaya yang mencerdaskan bangsa Nusantara. Dan yang kedua, peradaban yang memajukan masyarakat Nusantara. Dan yang ketiga, peradaban akhlak ialah meningkatkan moralitas masyarakat Nusantara. Islam itu terdiri dari 3. Yang pertama, teologi. Apa itu teologi? Mempercayai rukun iman, yaitu ada 6. Ini sudah selesai dilakukan. Seluruh umat Islam yang ada di dunia, maupun itu di Nusantara ataupun di Arab ataupun di Timur Tengah maksud saya, itu sudah selesai melakukan yang pertama ini. Dan yang kedua, syariah, ibadah, melakukan solat 5 waktu. Ini juga sudah selesai dilakukan oleh seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Dan yang ketiga, yang membedakan Islam Nusantara dan Islam di Timur Tengah ialah, yang membedakannya ialah budaya, peradaban, thaqafah, hadorah, yaitu peradaban dan budaya. Contohnya seperti ini. Sampai sekarang di Timur Tengah masih terjadi peperangan, sedangkan Islam di Nusantara dari awal pertama kali diperkenalkan di Nusantara yaitu dengan damai, tentram. Beda sekali dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Jika dibandingkan antara Islam di Nusantara dan Islam di Timur Tengah, itu sangat jauh sekali perbedaannya. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut pendapat saya dengan tradisi keislaman yang ada di sekitar saya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Tradisi Islam di daerah saya sedikit banyaknya masih menerapkan budaya seperti budaya robo-robo, gunting rambut bagi anak kecil atau bayi. Apalagi di daerah saya masih banyak guru-guru besar atau alim-alim ulama, sehingga penerapan Islam sudah diterapkan sejak dini oleh para alim ulama kepada anak-anak. Apalagi majelis-majelis yang cukup banyak di daerah saya, seperti pengajian, mengajar ngaji dari dewasa hingga anak kecil, mengajar ngaji bagi mu'allaf, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut Anda terhadap orang yang suka membid'ahkan tradisi seperti robo-robo, maulid Nabi, dan tahlil? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Ini saya kutip dari ceramah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad.
Sunnah ada 3. Yang pertama, qauliyah, perkataan Nabi yang Nabi tidak pernah buat. Saya kasih contoh. Ini contoh yang saya ambil dari Tuan Guru. Misalnya, Nabi tidak pernah buat tapi Nabi menganjurkan. Seperti makanlah kambing itu. Jika kau makan kambing itu, maka kau akan masuk surga. Itu contohnya. Dan yang kedua, fa'liyah, memang betul Nabi yang buat. Seperti solat 5 waktu, itu Nabi buat dan kita ikuti sampai sekarang, karena itu memang kewajiban bagi kita semua. Dan yang ketiga, taqriyah, sahabat yang melakukan dan Nabi yang mempersetujui perbuatan. Ini yang akan dibahas tentang sunnah yang ketiga. Banyak orang yang mempersalahkan tentang bid'ah itu ialah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, itu salah. Yang benar ialah jika tidak ada dalil, itu baru disebut bid'ah. Contohnya seperti ini. Ketika Nabi menjadi makmum, Nabi mendengar seorang sahabat membaca Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Ketika selesai solat, Nabi langsung bertanya, siapa tadi yang membaca Allahu Akbar kabira? Dengan gentlemannya sahabat langsung menjawab, saya ya Rasul. Nabi tidak membilang berdosa, durhaka kamu karena tidak pernah aku ajarkan doa itu. Malah Nabi sebaliknya, terbuka pintu-pintu langit untukmu. Dan yang kedua, Nabi bertanya kepada Bilal, ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga telapak kakimu terdengar di syurga? Bilal pun menjawab, amalan yang kulakukan ialah solat sunnah 2 rakaat setelah azan. Nabi tak pernah buat dan Bilal pun tak pernah menanyakan kepada Rasul, tapi Rasul langsung yang menanyakan. Itu termasuk dalam taqriyah, sahabat yang melakukan dan Nabi yang menyetujuinya. Dan Abdurrahman bin Ibnu Auf, dia setiap pulang ke rumah selalu membaca ayat kursi ke 4 penjuru rumahnya. Nabi tak pernah buat, tapi dia buat. Jika memakai, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, berarti sahabat-sahabat Nabi yang membuat tidak pernah dibuat Nabi itu sudah masuk neraka semua. Jadi tahlil tentang robok-robok sama dengan Maulid Nabi. Perbuatan yang tidak dibuat Nabi tapi masih dalam naungan dalil-dalil sunnah, itu termasuk dalam sunnah huda. Sunnah huda itu masih ada dalil-dalilnya dan terdapat nikmat di dalam sebuah Maulid Nabi, yaitu nikmat terbesar, yaitu nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang paling besar. Jadi menurut saya, jika ada yang mempersalahkan tentang bid'ah itu, dalami dulu, belajar dengan ahlinya, para ahlinya, belajar dulu, barulah kita bisa menarik kesimpulan. Ini jika pemahaman kita baru dangkal, jangan menarik kesimpulan semau kita. Pelajari dulu, tanyakan kepada ahli-ahlinya, barulah
kita tarik kesimpulan yang baik dan bagus. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya butuh koreksi dari Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.